Saya tuh bertemu sama seorang kakek-kakek. Kata beliau, kalau kamu mau pengen ketemu sama saya, kamu cari dari rumah kamu ke arah selatan. Si kakek itu memegang satu keris yang berwarna putih bergagang naga. Begitu dicabut keris itu, semua orang yang hadir di situ semua pada kena sirap tidur semua. Katanya, kata kakek itu milik anak ini. Kalau kamu mau pengen ketemu sama orang ini, kamu lari jalan dari rumah ke arah selatan. Oh, ini berarti yang perwujudan dari ular perempuan ya? Iya. Jadi warna kuning tapi masih tetap berwujud Aksara S. Aksara S ular. Bawaan dari itunya kayak gitu, belum ada belum ada perubahan. Asli dari alam dari si empunya seperti itu, ukirnya tuh. Nah, kalau untuk sekarang ini kan pusaka udah jadi milik Akang. Iya. Nah, itu kedua-dua pusaka tersebut suka mewujudkan bentuk aslinya nggak sama Akang? Dia tuh melihat ular segede pohon kelapa di daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kita yang pertama, di mana video yang pertama kita bersilaturahmi ke orang spiritual yang bernama Kang Aba yang tinggal di Patilasan, Desa Hariang. Nah, konon tempat ini banyak sekali dikunjungi orang-orang dan banyak sekali orang-orang yang berziarah ke sini. Ada yang mungkin ada yang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, di konten kali ini akan menunjukkan dua buah benda pusaka keramat yang konon katanya dua benda pusaka tersebut perwujudan dari sepasang ular. Yang dulunya itu adalah berwujud ular asli, cuman tiba-tiba berubah jadi benda pusaka. Nah, seperti apa ceritanya dan kisahnya seperti apa? Simak video ini sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu stay di channel ini mudah-mudahan rezeki kalian luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Bagi orang-orang yang tidak percaya dengan penjelasan ini, anggap video ini sebagai tontonan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Oke, alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah kembali lagi bersama Kang Aba ya, yang dimana Kang Aba ini salah satu orang sakti penghuni atau penunggu dari bukan makam berarti ya? Patilasan Hariang ya Kang ya. Iya. Jadi di konten sebelumnya Kang Aba ini juga pernah membicarakan bukan salah satu lagi benda pusaka, mungkin memiliki dua benda pusaka yang didapat dari pantai selatan atau dari mana Kang kalau nggak salah. Jadi boleh dijelaskan sama Kang Abanya. Jadi gini ya, memang benda itu warisan dari orang tua, dari kakek saya, tapi itu bukan dari pantai selatan, itu dari asli Indramayu. Jadi bendanya itu satu berupa keris, yang satu berupa aksara S. Konon katanya kakek saya, ini benda ini katanya insan itu Sang Yang Sri, ini Dewi Sri katanya. Saya kan nggak tahu persisnya, ini kan punya orang tua, warisan dari orang tua. Cuman sejarah yang dikasih tahu sama orang tua, yang pertama ini, dulu waktu kakek saya kasarnya menjadi pawongan atau anak buah dari seseorang, dia tuh melihat ular segede pohon kelapa di daerah itu. Karena dia penasaran, akhirnya dia melakukan satu ritual. Mungkin tanya jawab secara batin sama si ular gaib itu. Akhirnya ada persetujuan bahwa ular gaib itu minta orang kakek saya itu supaya melakukan satu ritual makan tapi tidak pakai tangan, artinya diampar sama daun, baru dia dijilati kayak ular makan kodok itu. Itu berapa hari? Sekitar 21 hari. Akhirnya ular itu muncul, tapi si gaib ular itu minta dibelikan
kain yang baru untuk mengambilnya atau membawanya. Akhirnya kakek saya itu membeli sebuah sarung. Ular itu diambil pakai sarung, dibawa pulang. Nah, sampai di perlintasan rel kereta api di Rajati Barang itu, tepatnya Telaga Sari, kakak saya itu pengen buang air. Si sarung yang ada ularnya itu ditunda dulu supaya dijaga sama majikannya. Setelah selesai buang air, kakek saya itu mengambil lagi sarung itu. Ternyata begitu sarung diangkat, tidak ada ularnya. Yang ada tuh satu bengket pari, kata istilah orang Jawa itu pari gedengan, padi yang dibengket itu. Padi diikat. Akhirnya setiap dibawa pulang, akhirnya setiap mau tebar atau mau musim tanam, diambil berapa biji atau satu ronggai padi itu dicampur sama padi yang lain. Dan alhamdulillah karena mujizat dari Gusti Allah melalui perantara benda ini, mungkin waktu itu tidak pernah sama saya kena hawa penyakit. Menurut kakek saya. Akhirnya sekian tahun orang tersebut meninggal. Akhirnya kakek saya mau mengambil kembali benda sebutnya padi, bibit padi tadi yang didapat dari bentuk kejadian ular itu. Setelah diambil, tapi masuk ke lumbung padi tidak ada. Cuma ada sarung sama benda ini di dalamnya. Berarti itu padi itu udah berubah menjadi Ya, keris berubah menjadi keris ini. Itu menurut kakek saya. Berarti kalau dari awal itu awalnya dari ular. Dari ular. Berubah jadi padi. Ya, Terus jadi keris. dari keris ini. Oh. Katanya ini keris Sangyang Nagasri Oh, Nagasri. atau keris Nagasri katanya. Makanya kakek saya kan dulu kan suka dipinta bantuannya untuk mengurus taman padi itu. Ini dibawa untuk mengoyak padi atau mengontrol padi seseorang. Ceritanya kan belum nggak tahu persisnya seperti apa, cara gunanya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman ini dikasih orang tua, jangan dikasih orang lain ini. Kamu rawat baik-baik, sekitar peninggalan para sesepuh. Untuk dipusti, bukan untuk dipigusti. Sekedar koleksi dari para sesepuh. Boleh dibuka Kang itu mau lihat dalamnya? Boleh. Ya. Oh. Memang cukup panjang. Lekuknya berarti ada 11 ya? Berapa? 1, 2, 3, 4. ya 11. 11. Ya, luk 11. Berarti ini murni warisan dari orang tua. Iya, dari orang tua. Cuman untuk sejarahnya tadi seperti itu Iya, seperti berawal dari itu. ular. Iya. Nah, kalau ceritanya pasangan sama ular lagi itu gimana, Kang? Nah, ini yang satunya kuning, itu besi kuning sebutnya. Sama, ini bentuknya ular dari sekitar sungai itu yang sama, tapi beda jalurnya. Sama caranya seperti itu, dia melakukan ritual, makan sambil kayak layaknya dijilat itu, akhirnya ini mau dibawa. Kalau perwujudannya menurut kakak saya ini segede pohon kelapa, sama-sama ini dua-duanya. Jadi sejodoh, ini yang perempuan, ini yang laki-lakinya. Kalau yang laki-lakinya berubah jadi keris, kalau yang Iya. perempuan jadi Berubah ular kecil. seperti ini. Jadi aksara S. Boleh saya lihat Kang? Ini berarti dua-duanya sama, Sama. perwujudannya Ular semua. sebesar pohon kelapa. Iya. Tetapi berubah menjadi benda pusaka, jadinya seperti ini, sekecil ini ya, Ya, cuman kurang Kuningan terawat. berarti ini ya, Itu Kang? besi kuning. besi kuning. Boleh lihat, Kang. Benar. Nah ini boleh teman-teman lihat, emas ya ini tuh, emas. Kuning kan. Besi Kuningan, kuning. tetapi wujudnya ular. Cuman memang kurang terawat lah kasarnya. Coba lihat, Kang. Teman-teman. Ini berarti yang perwujudan dari ular perempuan ya. Iya. Jadi besi kuning tapi masih tetap berwujud S, aksara S. Aksara S ular. Itu murni dari alam gaibnya seperti itu. Bukan rekayasa. Ini. Ya, silakan. Udah. Boleh lihat yang satunya Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Kang. Kalau yang ini kepalanya ini gagangnya kayak apa Kang?
Kayak Gareng atau apa ini ya? Ya kan naga batik, oh, Oh ini naga berarti. naga. oh coba lihat. Kayak Petruknya. Kalau saya sih kayak lebih Krishna ya. Iya. Kresna. Krishna Ya kan kan. hitam. Banyak yang versinya kan mengatakan ini bentuk ini bentuk ini. Coba lihat Ini kalau tengah malam berwujud gini lucu. Wah, serem. serem. Serem banget. Itu asli bawaan dari itunya kayak gitu, belum ada dirubah, belum ada perubahan. Asli dari alam dari si empunya seperti itu, ukirnya tuh. Berarti tadinya apa itu segedeng padi, Iya. tahu-tahu berubah langsung Jadi pusaka. itu. Berarti sama gagang-gagangnya juga teman. Iya, Ini kan. Masih satu. ori begitu ya? Masih ori. Belum ada, makanya ini mau habis tuh, karena sudah mungkin ratusan tahun aku nggak tahu. Ini sudah mau habis tuh. Sudah rempel. Mesinnya udah rem. Karena sudah tipis ini. Nah kan yang jadi pertanyaan, kok Akang bisa tahu bahwa berarti kan itu kan dapatnya nggak sekaligus bareng ya? Enggak. Nah itu bisa tahu itu pasangannya, apakah misalkan khadam aslinya berwujud pengen disatuin atau gimana? Ini kan kakek saya yang ngasih tahu. Oh. Kalau ini sejodoh sama ini bentuknya tuh. Ini laki-laki, ini perempuannya sama. Menurut kakek saya, aku kan sekedar melaksanakan amanatnya untuk menyimpan benda ini, tidak untuk diperjualbelikan. Pernah mencoba untuk dipisahkan, misalkan terjadi hal-hal aneh atau gimana nggak? Ininya mencari. Oh. Berarti Ininya- datang Ya. lagi itu. Yang Waktu ini kan perempuan. lebih dulu ditunda di rumah saya dulu tuh. Ini belum ada. Nah ini menyusul datangnya. Masuk ke kamar. Itu menurut kakek saya. Waktu kakek saya masih ada di rumah saya. Berarti yang istrinya itu datang secara gaib. Ya, secara gaib mencari. Karena waktu sakit kakek saya kan di rumah saya. Semua orang mencari, nggak ada yang tahu kalau dia ada di tempat saya. Karena nggak mau ditemui orangnya. Nah itunya mencari berwujud Ular. putri atau gimana? Wujud ular. Aduh gede ularnya. Gede. Karena tahu-tahu kakek saya tidur, di situ tidur. Bentuknya tuh. Begitu kelihatan langsung berubah jadi seperti ini lagi. Oh. Itu menurut kakek saya. Saya kan nggak tahu. Tidurnya kan saya di luar, kakek saya di dalam kamar. Karena kakek saya lagi sakit waktu itu. Nah kalau untuk sekarang ini kan pusaka udah jadi milik Akang. Iya. Nah, itu kedua-dua pusaka tersebut suka mewujudkan bentuk aslinya nggak sama Akang? Alhamdulillah nggak pernah. Oh nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Bentuk wujud aslinya juga nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi pertanyaan, Kang. Katanya Akang suka didatangi oleh sosok Ibu Ratu Pantai Selatan lewat mimpi kah atau bagaimana itu? Jadi tenang gini, dulu saya tuh belum tahu seperti apa yang namanya Ibu Ratu. Iya. Yang dulu kan di Indramayu sebutnya kan kalau Ibu Ratu Dewi Nawang kasarnya lah Awang Wulan ya. istilahnya. Dewi Nawang kan istilahnya kan menurut orang-orang awam itu dikenal mistis yang negatifnya. Katakanlah Pusigahanya lah di Indramayu itu memang gitu. Karena memang ada satu tempat di situ. Sebutnya kan daerah Pulau Mas. Itu terkenal mistisnya. Sebutnya Dewi Nawang Wulan. Akhirnya kan prinsip saya itu karena pernah bertemu sama wujud seperti itu, katanya itu Dewi Nawang Wulan, kalau begitu saya ini begini Mas, saya bakal jadi salah satu anak punya demit kalau gitu. Iya. Karena saya tidak mengetahui apa sebenarnya dan apa yang dimaksud oleh orang-orang itu, orang-orang awam. Akhirnya saya berkonsultasi sama seorang, akhirnya ada penjelasan bahwa hal itu tidak benar, pendapat kamu itu tidak benar. Yang negatif, yang positif itu tergantung manusianya. Sedangkan kasarnya Ibu Dewi Nawang Wulan tidak pernah mengadakan pesugihan sampai sekarang pun tidak pernah. Begipun ada yang mengadakan pesugihan atau ritual atau macam-macam lain pun itu oknum-oknum tertentu. Ibu tidak menyetujui sebenarnya. Cuman kan Ibu tidak bisa berbuat memaksakan kehendak, terserah manusianya. Jadi itu adalah oknum-oknum tertentu yang turut campur mengaku atas nama Ibu Ratu Dewi Nawang Wulan. Memang saya pernah bermimpi waktu itu, saya pernah diikuti, waktu itu akhirnya saya panik, kalau begini saya begini akhirnya. Kalau begitu saya bakal mati kalau begini. Tapi kan alhamdulillah ada pencerahan dari seseorang yang saya anggap sebagai orang tua. Alhamdulillah
pikiran negatif saya mulai berkurang tentang sosok Ibu Dewi Nawang Wulan. Nah kalau Ibu Ratu Pantai Selatan kalau mengunjungi Akang itu apakah setiap bulan atau setiap malam Jumat atau hanya di mimpi atau seperti apa kan? Kalau dulu memang mungkin secara rasa saya sering ketemu, tapi kalau sekarang ini mulai berkurang. Kenapa itu alasannya? Ya nggak tahu lah, mungkin karena saya belum bersih badan saya. Oh kalau dulu sering Ibu Ratu sering menemui Akang, kalau sekarang udah jarang berarti? Ya udah jarang. Karena mungkin kan waktunya kan berbeda sekarang tuh. Lagi pula kan saya kan tidak punya kemampuan untuk memanggil ibu atau gimana, kan enggak punya kemampuan. Cuman kalau ada seseorang yang misalnya saya kedatangan tamu, katanya dia tuh sering diikuti oleh unsur-unsur gaib dari Laut Selatan. Begitu alhamdulillah saya deteksi melalui rasa, gaib itu masuk sama dia. Ternyata benar dia ini diikuti oleh dari situ. Cuman yang saya tarik bukan yang negatifnya, yang positifnya. Kalau memang itu positif masuk, berarti dia benar sering diikuti oleh dari sana. Nah ini kan Kang Aba ini asalnya kan dari Indramayu. Iya. Tapi kenapa kok lebih dekatnya dengan Ratu Pantai Selatan bukan Dewi Lanjar? Kalau Indramayu kan dekat dengan pantai utara ya. Iya. Itu kenapa lebih dekat dengan pantai selatan? Karena di Pulau Mas kan itu salah satu petilasan Ibu Dewi Nawang Wulan. Di Itu Pulau Mas di tuh. mana? Itu daerah Santigi Indramayu. Oh ada. Itu ada di situ petilasannya. Petilasan Pulau Mas. Di situ tertera Dewi Nawang Berarti itu di Wulan. pulau lautnya atau di mana? Enggak di daratan. Daerah Santigi lah, desa Santigi ada di situ. Berarti petilasan kayak di mana itu dah? Di Sukabumi, apa? rumah Bunda Ratu atau apa itu? Oh di Di mana ya? Saya apalagi sebut namanya Ya kemarin. di Sukabumi itu apa kan? Kan Sukabumi kan ada hotel, ada Karanghawu, Nah itu Oh, Karanghawu. iya, ada Gunung Windura, Itu petilasannya. iya petilasan. Berarti Pulau Mas yang di Indramayu sama berarti kayak Sama gitu? seperti itu, Dibikin sama kamar seperti itu? ada makamnya. Kalau di Cuman kalau di Pulau Mas tidak ada tidak ada ciri khas yang hijau atau gimana warna tembok catnya itu, nggak ada. Warnanya Umum apa? warna biasa. Jadi di sana dikenalnya Dewi Nawang Wulan, kalau di selatan kan Ibu Ratu Dewi Nawang Wulan. Itu perbedaannya. Nah kan kalau misalkan ini kan sekarang pusaka, kembali ke pusaka ya, ini kan pusaka sekarang ada di Akang. Nah kalau sekarang dipakainya itu pusaka atau apakah masih tetap sama kayak orang tua dulu atau enggak, sekarang enggak dipakai atau sama orang-orang tertentu saja? Jadi memang pusaka ini kan menurut orang tua itu, jadi ini kan direndam dulu sama air. Nah airnya itu kan buat nyemprot padi lah atau gimana itu. Jadi buat semprot padi, insya Allah melalui perantara benda ini, insya Allah Gusti Allah mengabulkan, padi itu akan berbeda dari yang biasanya gitu. Itu untuk kakek saya. Sedangkan saya sendiri belum pernah mencoba karena saya ini jujur ini saya sembunyikan, nggak saya keluarkan. Oh. Karena takut nanti terjadi hal-hal yang berlebihan di mana mungkin tanaman padinya bagus, orang-orang bakal datang. Karena saya tidak tertarik sama hal-hal yang terlalu berlebihan. Saya ingin wajar, sewajarnya, apa yang saya mampu, itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak mengandalkan satu benda, contohnya seperti benda ini. Ini sekedar koleksi. Adapun orang lain memaksa, meminta melalui kasarnya melalui perantara benda ini, ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan ini yang saya ambil. Jadi tetap kita memegang Gusti Allah yang mencari yang mengatur atas semuanya. Berarti kalau untuk sekarang kedua benda pusaka tersebut enggak dipakai gitu? Enggak dipakai. Tetap jadi koleksi. Tapi untuk penarikan harta intinya kekayaan bisa nggak itu Kang?
nggak bisa. Karena ini jalurnya lain, bukan jalur itu. Ini jalurnya untuk pertanian. Kan sosoknya berwujud ular ya. Kalau Iya. ular kan biasanya nyambung Identik ya. identiknya dengan Duniawi. yang di pantai selatan ya. Iya, Nyi Blorong ya mungkin ya. iya. Tapi ini mah nggak nyambung berarti. Tergantung kitanya. Nyambung Kalau sih kita nyambung berarti. mau menjalankan ke arah situ, itu bisa nyambung. Kalau enggak, ya enggak. Makanya saya tidak menganjurkan supaya jalurnya ke situ. Karena risikonya kan berat. Jadi saya menganjurkan kita itu tetap berzikir pada Gusti Allah yang nyata. Tidak berlebihan lah. Ya udah Kang, barangkali ada kata-kata akhir, kata-kata pepatah bagi Iya. teman-teman yang melihat video ini. Soalnya kan takutnya ada yang mengsalah-artikan. Kita kan menyarankan ambil kata-kata baiknya saja, Iya. buang kata-kata buruknya. Nah, mungkin dari Akang ada kata-kata seperti apa untuk penutup video? Jadi amanat dari saya, bukan amanatnya, pesan dari saya. Ini sekedar sharing untuk saudara-saudaraku semuanya. Kita kalau sesuatu dalam hidup ini jangan mengandalkan sesuatu benda yang di luar nalar atau benda mistis yang terlalu berlebihan. Tetap kalau kita punya agama, ikutilah jalur agama itu. Agama manapun itu baik semuanya sumbernya. Tergantung kitanya. Tapi intinya kita harus itu dianjurkan untuk tetap bekerja lahir sama batin. Kasarnya kan ilmu tuntut, dunia pun disiar. Ilmu dicari, dunia pun dicari. Supaya kita seimbang kehidupannya. Jadi utamanya, kunci semuanya itu, kalau bisa, kita berlaku sabar, ikhlas, ridho, pasrah lillahi ta'ala. Insya Allah Gusti Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kalau kita benar-benar menjalankan apa yang jadi syariatnya. Hakikatnya kan Gusti Allah yang mengatur. Masya Allah, Kita luar biasa. cuman memohon, mengharapkan sesuatu yang berlebihan pun kalau memang harusnya wadahnya segitu tidak akan dapat berlebihan. Cukup itu milik kita. Jadi jangan mengharapkan milik orang lain, itu milik kita pribadi. Yaudah Kang, terima kasih, sangat dalam sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tayangan video ini. Mudah-mudahan Akangnya selalu sehat ya Kang ya. Ya, Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.